Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Hai anak-anakku kelas 4, apa kabar? Semoga kesehatan senantiasa terlimpahkan kepada kita semua ya, sehingga kita bisa kembali belajar. Kali ini kita akan belajar tema 5, pahlawanku. Subtema 1, perjuangan para pahlawan, pembelajaran 1. Sudah siap belajar anak-anak? Bila sudah siap, mari kita mulai dengan membaca doa bersama-sama. Kita baca basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga belajar kita hari ini selalu diberikan kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh anak-anak pada tema 5, subtema 1, pembelajaran 1 adalah sebagai berikut. Yang pertama, siswa mampu menjawab pertanyaan berdasarkan bacaan. Yang kedua, siswa mampu menceritakan kembali isi cerita setelah menjawab pertanyaan berdasarkan teks. Yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi peninggalan kerajaan di masa Hindu, Buddha, dan Islam. Yang keempat, siswa melakukan percobaan tentang cahaya sehingga mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Dan yang kelima, setelah melakukan percobaan, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Nah, anak-anak semangat ya untuk mencapai tujuan pembelajaran pada hari ini. Anak-anakku, pada hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Pembelajaran akan kita awali dengan kegiatan berdiskusi ya anak-anak. Kita akan mengamati gambar, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bawahnya. Yuk kita mengamati terlebih dahulu 3 buah gambar ini. Yang pertama, gambar sebelah kiri. Ini menunjukkan anak-anak yang sedang menjenguk temannya yang sedang sakit. Betul. Kemudian gambar yang kedua. Kira-kira gambar apakah itu anak-anak? 2 orang anak yang sedang berdiskusi, sedang bekerja sama mengerjakan tugas penelitian. Kemudian gambar yang ketiga, 2 orang anak yang sedang duduk, yang satunya kelihatannya sedih ya. Lalu yang satunya lagi sedang menghibur temannya. Nah, kita bisa menjawab pertanyaan yang pertama. Apa yang mereka lakukan? Menjenguk teman, bekerja sama dalam tugas kelompok, dan menghibur teman yang sedih. Kemudian yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Ketiga, tindakan yang dilakukan oleh teman-teman dalam gambar itu menunjukkan tindakan yang sangat terpuji ya anak-anak, dan semua itu patut untuk kita contoh. Yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh dari ketiga gambar ini anak-anak? Iya, saling menolong, tepat sekali. Berdasarkan hasil diskusi di atas, kita dapat mengambil satu hal penting, bahwa menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, anak-anak, kita nanti akan kembali ke masa lampau ya, untuk mengetahui bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, serta bagaimana sikap kepahlawanan yang mereka miliki. Yuk, kita belajar bersama ya. Untuk menggali informasi tentang tokoh kerajaan dan perjuangannya, kita akan membaca sebuah teks bacaan berjudul Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi.
Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran Sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciaruten. Setelah membaca teks tersebut, anak-anak lakukan kegiatan 1 ya, yaitu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman. 2. Tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. 3. Apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? 4. Menurutmu, bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Dan yang 5, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Tulisanmu harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Selamat mengerjakan kegiatan 1 ya anak-anak. Selain Raja Purnawarman, anak-anak, kita nanti juga akan belajar banyak tokoh-tokoh dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yang berjuang dengan gigih dan berani demi bangsa dan negaranya. Siapa saja mereka? Ini diantaranya. Berikut adalah Raja Bala Putra Dewa dari Kerajaan Sriwijaya, Palembang, Sumatera Selatan. Ada lagi Patih Gajah Mada dan rajanya yang bernama Raja Hayam Wuruk. Keduanya adalah tokoh dari Kerajaan Majapahit, Jawa Timur. Ada lagi, ini adalah tokoh dari Kerajaan Aceh, yaitu Sultan Iskandar Muda. Dan berikutnya adalah Sultan Hasanuddin yang mendapat julukan sebagai ayam jantan dari timur, berasal dari Kerajaan Kuatalo Makassar. Bagaimana perjuangan para tokoh ini? Kita akan mempelajarinya pada pembelajaran berikutnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir, pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Nah, anak-anak, kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Ya, anak-anak meneladani sikap pahlawan yaitu gigih dalam berjuang. Kali ini anak-anak juga harus gigih untuk belajar, yaitu mengadakan kegiatan percobaan ya.
Ya, percobaan ini dimaksudkan untuk membuktikan tentang sifat-sifat cahaya. Sifat cahaya yang pertama yang harus dibuktikan anak-anak adalah cahaya merambat lurus. Betulkah cahaya merambat lurus? Nah, kegiatan percobaan untuk membuktikannya adalah dengan cara menggunakan 3 karton tebal dan lilin anak-anak. Ketiga karton tebal ini lubangi bagian tengahnya, kemudian letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Nah, jadi anak-anak harus menyiapkan sedemikian rupa supaya karton-karton ini tegak pada tempatnya ya. Ya, kemudian letakkan dengan posisi yang sejajar dan cahaya lilinnya tepat di belakang lubang. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Lalu, coba untuk menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Nah, perhatikan perbedaannya. Selanjutnya, percobaan yang kedua untuk membuktikan sifat cahaya menembus benda bening. Pada percobaan ini, anak-anak siapkan senter, gelas atau benda-benda yang transparan atau bening, benda-benda yang berwarna gelap misalkan batu, dan benda-benda bening tetapi berwarna, misalkan air teh atau air kopi. Letakkan peralatan seperti pada gambar. Arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Percobaan yang ketiga untuk membuktikan cahaya dapat dipantulkan. Nah, pada percobaan ini anak-anak menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Nah, di sini anak-anak bisa mencoba berbagai posisi cermin yang berbeda ya, sehingga bisa mengetahui adanya pemantulan. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Dan percobaan yang keempat adalah untuk membuktikan sifat cahaya dapat dibiaskan. Percobaan ini cukup menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Jadi bukan dari atas ya, tetapi dari sisi samping luar gelas. Kemudian bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya? Nah, anak-anak, setelah nanti anak-anak selesai melakukan kegiatan percobaan, buatlah laporan kegiatan percobaan sifat-sifat cahaya seperti contoh berikut. Kalian tuliskan apa nama percobaannya, kemudian tujuan percobaannya, alat dan bahan apa saja yang digunakan, bagaimana langkah kerja dari percobaan 1 sampai dengan percobaan keempat, dan hasil dari pengamatan kalian pada kegiatan percobaan. Dan pada bagian paling bawah dari laporan hasil percobaan, jangan lupa anak-anak ya, tuliskan kesimpulan. Kesimpulan ini berisi simpulan hasil percobaan yang akan anak-anak lakukan. Nah, setelah semua kegiatan pada tema 5, subtema 1 pembelajaran 1 ini dilakukan, ayo kita renungkan apa saja yang sudah kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, tadi kita sudah belajar untuk menjawab pertanyaan berdasarkan teks bacaan. Kemudian yang kedua, belajar mengidentifikasi peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara. Lalu yang ketiga, melakukan percobaan tentang sifat-sifat cahaya. Dan yang keempat, membuat laporan percobaan sifat-sifat cahaya. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini anak-anak. Semoga bermanfaat dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.